Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pagi, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah dan rajin cuci tangan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 2, manusia dan lingkungan. Muatan pelajaran IPA. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Dimas, Pak. Oh ya, Mas Dimas, silahkan dipimpin berdoa. Ya, baik, Pak. Mari teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Dimas sudah memimpin berdoa kegiatan pelajaran hari ini. Selanjutnya Baik, Pak. Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Mas Dimas. Mas Dimas ada enggak ya? Hadir, Pak. Mbak Septi. Hadir, Pak. Mbak Suci. Hadir, Pak. Mbak Viva. Hadir, Pak. Mbak Ditya. Hadir, Pak. Dan yang terakhir Mas Hafid. Mas Hafid ada enggak ya? Hadir, Pak. Baik, hadir semua. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran. Hadir, Pak. Ya, biar semangat belajarnya, kita nyanyi bersama-sama. Nanti hitungan ketiga, kita bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Patriot proklamasi. Dia berkorban untukmu. Untukmu Pancasila dan negara adil, makmur, dan besar. Ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Terima kasih anak-anak sudah menyanyi bersama-sama. Dengan diawali bernyanyi, Bapak harap kita semangat dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya, siapa yang pernah melihat kuda berlari atau kelinci melompat? Siapa yang sudah pernah melihat? Saya, Pak. Saya, Pak. Mas Dimas. Ya, lihatnya di mana Mas Dimas?
yang waktu kuda berlari pas di apa itu ya namanya ya Pak? Kayak ada lomba gitu, Oh, lomba pacuan harapan kuda. kuda. Mbak Suci lihatnya di mana? Ya, Di TV, Pak. Oh, di TV. Nah, kuda berlari menggunakan kaki. Dan kaki merupakan salah satu alat gerak yang dimiliki kuda untuk berlari. Sama halnya dengan kelinci. Kelinci menggunakan kakinya untuk berlari dan kaki kelinci adalah salah satu alat gerak yang dimiliki oleh kelinci. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dengan membuat model sederhana alat gerak, diharapkan siswa mampu mengetahui fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Jadi nanti kalian bisa praktek. Nah, sekarang Bapak mempunyai cerita. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, jadi kaki kelinci Edo itu sakit, jadi tidak bisa bergerak karena kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Di situ ada gambar kelinci, kerangka kelinci. Bisa dilihat anak-anak? Pak. Nah, organ gerak yang dimiliki kelinci yaitu kaki tadi yang ada pada cerita punya apa? Kelinci punyanya Edo. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi kelinci meloncat lebih mengutamakan menggunakan tenaga kaki belakang. Selanjutnya ada teks bacaan bisa dibuka pada buku kalian masing-masing dan Bapak akan membacakannya. Yang judulnya Gerak Ikan Dalam Air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, siapa yang pernah melihat ikan? Saya, Pak. Nah, kalian pernah melihat ikan? Nah, ikan kan berenang menggunakan sirip.
Jadi salah satu alat gerak yang dimiliki oleh ikan yaitu sirip untuk berenang. Nah, tahukah kalian ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Nah, tadi bentuk tubuh yang seperti rudal. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dengan sirip ekornya. Nah, biasanya itu ikan yang ada di laut. Selanjutnya, ini ada tugas amati tabel berikut dan lengkapi. Nama hewan, ikan, burung, katak, sapi, kadal, kuda. Dan kalian disuruh melengkapi tabel tersebut, yaitu suruh melengkapi alat gerak dan fungsinya. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya, dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau ada yang kesulitan mengerjakan, bisa ditanyakan ke Bapak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi disuruh menyebutkan alat gerak hewan tersebut dan fungsinya. Nanti Bapak akan tanya satu persatu dari kalian. Nah, masih ada waktu 2 menit untuk mengerjakan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak.
Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, sudah. Mbak Tutik sudah. Yang lain gimana? Pak. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah selesai semua ya. Coba Mas Dimas pilih salah satu hewan. Burung, Pak. Ya, burung. Coba sebutkan alat geraknya dan fungsinya. Alat geraknya itu ada 2, Pak. Kaki sama sayap. Nah, fungsinya Kaki untuk berjalan sama bertengger. Dan untuk sayap untuk terbang, Pak. betul. Tadi jawabannya Mas Dimas betul. Coba Mbak Tutik milih salah satu. Mbak Tutik. Coba milih salah satu nama hewan dan sebutkan alat geraknya. Sudah, Pak. Alat geraknya kaki. Ya, betul. Terus fungsinya? Untuk berjalan menopang badan. Nah, betul. Jawaban Mbak Tutik betul. Coba Mbak Ditya, milih salah satu hewan yang belum dipilih. Sapi, Pak. Ya, sapi. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan menopang tubuhnya. Sama seperti Jadi kuda sapi tadi. dengan kuda sama. Alat geraknya yaitu kaki, fungsinya untuk berjalan dan menopang tubuhnya. Coba Mbak Viva, milih salah satu. Kadal, Pak. Ya, kadal. Coba sebutkan alat geraknya. Alat geraknya menggunakan 4 kaki dan fungsinya untuk berjalan di daratan dan di air. Nah, betul. Coba Mbak Suci, tinggal ikan ini yang belum dipilih. Ikan alat geraknya sirip, Pak. Gunanya untuk berenang. Betul, jadi semua soal sudah dijawab. Tadi ikan alat geraknya sirip, fungsinya untuk berenang. Burung alat geraknya kaki dan sayap, fungsinya untuk terbang. Terus katak alat geraknya kaki, fungsinya untuk melompat. Sapi, kadal, kuda, alat geraknya juga sama kaki dan fungsinya untuk berjalan. Yang selanjutnya, Bapak akan bentuk kalian yang satu kelompoknya terdiri dari 3 atau 4 anak. Nah, akan Bapak kirimkan LKPD tentang organ gerak hewan dan manusia. Nanti bisa dikerjakan, jadi ini sifatnya kelompok. Jadi ini sifatnya kelompok dan kalian bisa bekerja sama. Ini membuat alat gerak. Nah, alat dan bahannya yaitu gambar alat gerak, gunting, pensil, double tip atau lem kertas, lidi, kardus. Nah, cara yang pertama yaitu tempel gambar alat gerak pada kardus menggunakan double tip atau lem kertas. Nah, jadi nanti gambar alat geraknya kalian gunting, kemudian ditempelkan ke kardusnya. Kardus bekas. Di rumah ada kardus bekas kan anak-anak? Ada, Pak. Ya, Nah, Pak. ditempelkan menggunakan double tip Ya, atau lem kertas. Ya. Nah, setelah ditempel, kemudian gunting kardus sesuai dengan pola gambar alat gerak yang kita inginkan. Di situ kan gambar alat gerak kelinci, jadi gambar kelincinya itu tadi yang sudah digunting, kemudian ditempel ke kardus. Nah, setelah ditempel, kalian bisa gunting juga kardusnya mengikuti pola. Nah, yang selanjutnya,
tempelkan lidi pada bagian belakang gambar untuk mempermudah menggerak-gerakkan tersebut. Jadi nanti kalian tugasnya ini ngevideoin dari awal sampai akhir membuat alat geraknya, kemudian difoto dan nanti dikirimkan ke Bapak. Sudah jelas belum sama tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Jadi Bapak kira kalau sudah nanti dikirimkan. Nanti dikirimkan lewat WhatsApp group. Nah, untuk Baik, Pak. sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, adakah yang mau menyimpulkan atau bertanya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Kalau tidak, Tidak, Pak. Bapak akan simpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang organ gerak yang ada pada manusia dan hewan. Nah, kita hari ini khususnya membahas tentang hewan, maupun hewan air ataupun yang ada di darat. Nah, pembelajaran hari ini Bapak kira sekian yang dapat Bapak sampaikan. Apabila banyak kesalahannya, Bapak mohon maaf. Ya, Mas Dimas bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri Baik, Pak. pembelajaran hari ini. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ngasri Bismillahirrahmanirrahim. lafi husrin illa Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Dan Bapak ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan ya. Ya, Pak. Bapak kira pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.